Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bagaimana? Bu Kurni kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik. Hari ini ada mau acara apa ini? Itu, Pak, sebelumnya terima kasih, Pak, atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya, sehingga saya dapat melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Ya, Nah, kira-kira apa nih? kira tentang dilema etika, Pak. Oh, dilema etika ya dalam mengambil kebijakan misal di sekolah saya selaku pimpinan gitu ya. Nggih. Tapi sebelumnya Bapak memperkenalkan diri dulu. Oh ya, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzia Minasir, MPD, Kepala SD Negeri Segentong 2. Ya, alhamdulillah mulai 14 April 2022 mendapatkan tugas definitif di SD Negeri Sigentong 2 yang sebelumnya tanggal 2 Februari 2021 mendapatkan tugas pengampuan. Dan alhamdulillah di Sigentong 2 ada 10 rombel. 10 rombel kegiatan untuk pembelajaran di sekolahan. Mungkin itu saja perkenalan dari saya selaku pimpinan di satuan pendidikan ini. Terima kasih. Monggo dilanjut, Bu. Oke, izin bertanya nggak, Pak? Nggih. Tentunya selama Bapak menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah ya, Pak, yang sudah pernah Iya. Bapak tugas itu tidak menuntut kemungkinan Bapak untuk mengambil keputusan-keputusan terkait situasi yang mungkin sulit ataupun mudah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal itu, Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan terkait kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau mungkin bujukan moral. Ya, terima kasih. Eh, saya ada 3 sekolahan Ya, sebagai tugas dulu di SD Negeri Tegal Gandu 1, ya. mulai 25 Juli 2018. Kemudian pada tahun 2019, tepat tanggalnya saya lupa, itu mendapatkan pengampuan di SD Negeri Siwungkuk 01. Kemudian tanggal 2 Februari 2021 setelah selesai di Siwungkuk 1 juga mendapatkan pengampuan di SD Negeri Sigentong 2 sampai SK definitif 14 April 2022. Nah, tentunya selaku pimpinan satuan pendidikan banyak sekali permasalahan, bahkan masalah termasuk tadi disampaikan dalam pengambilan keputusan. Tentu ada yang namanya dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi, saya ambil saja yang ada di SD Negeri Sigentong 2, tapi ini sebenarnya secara keseluruhan. Baik dulu saya mengalami di SD Negeri Tegal Gandu 1 maupun di SD Negeri Sungguh 1. Intinya, ketika masalah itu mengandung nilai-nilai apa, saya identifikasi. Ternyata masalah ini kalau dihadapkan pada dua benar dengan benar, maka itu kategorinya dilema etika. Nah, ini agak susah, tetapi nanti cara mengidentifikasinya dengan melihat apakah keputusan itu pertanggungjawabannya lebih besar mana. Kemudian memuat rasa keadilan yang lebih besar mana, termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, itu nanti itu akan diambil, walaupun dua-duanya benar. Itu dilema etika, cara mengidentifikasinya. Itu pengalaman saya. Tapi kalau nanti dibujukan moral, nah dibujukan moral itu saya lebih cenderung karena itu permasalahan benar dan salah, maka biasanya kalau tidak terlalu memerlukan pertimbangan dari yang lainnya seperti guru ataupun komite, maka saya langsung mengambil keputusan. Termasuk dengan dilema etika pun kalau bisa diselesaikan langsung, diselesaikan langsung. Tapi biasanya di situ punya proses, maka ada waktu biasanya. Seperti itu, cara mengidentifikasinya. Oh, jadi dalam dilema etika itu untuk benar benar lawan benar itu melihat pertanggungjawabannya ya, Pak, Iya, ya? ada rasa tanggung jawabnya Iya, lebih besar lebih mana besar yang gitu, mana. yang Kemudian bisa dipertanggungjawabkan. untuk bujukan moral itu langsung mengambil keputusan Karena karena sudah jelas. ya jelas Nah, benar dan salah. begitu. Kemudian Bapak
selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki nilai yang sama benar benar dan benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Iya, baik terima kasih. Ini langsung contohnya atau secara umum dulu? Ya, ya bisa secara Contohnya umum, umum dulu ya. nggih, umum Jadi kalau dulu. secara umum, kalau terkait dengan dilema etika, benar dengan benar, pertimbangannya adalah, ketika pengambilan keputusan itu tanggung jawabnya lebih besar mana? Iya, Itu satu, tadi yang diawali. Kemudian nilai-nilai kebajikan moralnya itu yang lebih besar mana, sekaligus rasa keadilannya. Itu yang saya ambil keputusannya. Jadi sebenarnya dua-duanya benar. benar ya. Saya ambil opsi ini A benar sebenarnya, B juga benar. Nah, tapi dari A dan B itu, dua kasus tersebut misalnya, saya akan mengambil yang nilai kebajikan, pertanggungjawabannya lebih besar, sekaligus keadilannya, dan orientasi kalau di sekolah berarti berorientasi pada peserta didik mana seperti itu. Kemudian untuk contohnya, Nah, Pak? contohnya ini jujur aja kemarin ya, Nggih. mutasi guru lah. Iya, Pak. Saya tidak Nggih, menyebutkan nama. ya. Jadi rombelnya kan 10. Iya. 10 pada saat waktu bulan Juli 2022 itu salah satu guru mengajukan mutasi ke kecamatan lain. Waktu itu rombelnya masih pas 10, tenaganya 10. Nah, kemudian saya belum ACC karena memperhatikan tidak ada gantinya. Nggih. Apalagi waktu itu di Juni 2022 himbauan edaran dari dinas tidak boleh mengangkat guru baru, ya kan? Maka kami sementara menunggu dari dinas. Tetapi kalau kami ajukan rekomendasi untuk mutasi, dikhawatirkan tidak ada gantinya, maka saya pending dulu. Baru pada bulan Desember 2022 mengajukan lagi. Alasannya memang saya juga kasihan. Yang pertama, permasalahannya yang pertama adalah beliau itu sudah usianya sudah di atas 55 tahun. Kemudian jarak tempuh terlalu jauh, kemudian kesehatan. Nah, pertimbangan itu sebenarnya harusnya saya ambil untuk bisa mengizinkan untuk mengajukan mutasi. Tapi permasalahan yang keduanya, seiringnya berjalannya waktu itu, bulan Maret itu ada yang pensiun. Bahkan di November 2022 itu sudah ada guru yang mutasi menjadi kepala sekolah. Sehingga dari 10 rombel itu dua, dua kekosongan. Ditambah ini menjadi 7. Sehingga itu menjadi dilema sendiri. Kalau toh saya mempertahankan dengan alasan kebutuhannya yang masih kurang, saya benar. Iya. Nah, itu ya. Jadi pemerintah satu benar kalau saya ambil keputusan, beliau udah sepuh, jarak, jauh, kemudian kesehatan. Harusnya saya izinkan. Tapi di sisi yang lain, permasalahan kedua, benar juga kalau saya mempertahankan. Tapi saya ambil kebijakan di situ mana nilai-nilai yang kebajikan sebagai seorang pemimpin lebih maslahat mana terkait dengan nanti pembelajaran ke siswanya. Misalnya akhirnya memilih orientasinya itu. Pertanggungjawabannya besar, nanti biar maksimal dalam pembelajaran suatu pembelajaran di sekolahnya nanti lebih dekat dengan rumahnya dan kesehatan, maka saya ambil opsi pada bulan Desember rekomendasi mutasinya saya kabulkan. Kemudian kemarin 1 April 2023 sudah mendapatkan SK. Adapun konsekuensinya tinggal saya mengusahakan ke dinas minta kebutuhan untuk guru yang di sini setelah adanya kekosongan. Dan kemarin juga mengambil satu GTT, tapi ada catatan khusus karena terkait dengan peraturan, misalnya tidak masuk dapur dan seterusnya. Jadi itu dilemanya dua itu, satunya terkait dengan kesehatan, usia dan seterusnya, satunya tentang kebutuhan. Tapi saya ambil kebutuhan di situ karena apa? Maaf, saya ambil adalah kesehatan beliau, jarak yang sangat jauh, saya tidak mungkin manusiawi kalau mempertahankan beliau dengan kondisi semacam itu. Itu dilema etika saya dan saya kira saya bisa menerima beliau juga senang dan mudah-mudahan nanti di sananya pembelajaran yang terkait dengan orientasi peserta didik lebih maksimal lagi. Berarti harus banyak Banyak pertimbangan ya Pak yang harus pertimbangan diambil, itu nggih. salah satunya jarak yang jauh, kesehatan, Iya. dan terakhir usia.
Meskipun ada konsekuensi yang harus Nah, diambil setelah pasti itunya. pasti ada Nggih, konsekuensinya, gitu. heeh. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Nah, iya. Jadi pada saat itu tadi ya, saya nyambung kasus yang sebelumnya tadi yang Iya, mutasi, itu sebenarnya tidak langsung saya ambil keputusan. nggih, Jadi saya terima dulu berkasnya, saya pelajari, kemudian saya koordinasikan dengan, stakeholder, misalnya bapak pengawas, kemudian pimpinan di atasnya Korwilcam, bahkan saya ke bagian pembinaan ketenagaan di PTK Dindikpora terkait dengan ini. Nah, ternyata saya berpikir lagi, waktu ada seleksi P3K harapannya di sini nanti dapat. Sehingga kami pikirkan lagi rekomendasi itu yang sudah saya terimakan, selang beberapa minggu baru diputuskan. Karena sudah ada, apa ya, indikator penguat dari faktor eksternal, baik dari dinas maupun dari pengawas. Artinya harapan besarnya bisa ada mutasian nanti. Nah, ini kebetulan juga sudah dilaksanakan 10 rombel, yang 8 rombel terpenuhi, 2 yang kurang, insya Allah nanti satu dari ASN P3K, kemudian Juli ini tahun ajaran baru bisa apa namanya ya, bisa bisa masuk, terpenuhi. kemudian mutasian PNS dari kecamatan lain. Adapun untuk rentang waktu ini dari April sampai Juni kemungkinan nanti menggunakan kebijakan kelasnya dipadatkan. Jadi artinya yang dulunya 2 rombel, Jadi sekarang 2 satu. rombel dipegang satu guru kelas. Nggih, nggih. Nah, itu perlu pemikiran, proses. Saya harus koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang masih ada di sini untuk saya ajak pembagian tugasnya. Yang kira-kira kemarin di kelas ini siap tidak untuk ini, untuk jarak sampai dengan ajaran baru. Saya kira itu kemarin sudah dilaksanakan prosesnya. Jadi tetap saya harus koordinasi, harus mempelajari, kemudian seterusnya sehingga tidak langsung memutuskan pada saat itu apa keputusan saya ketika ada merekomendasikan contoh tadi seperti kejadian Bapak guru yang di sini mutasi seperti itu. Jadi permasalahan tersebut untuk bisa diatasi dimusyawarahkan dulu atau dikonsultasikan dengan pihak yang terkait atau yang berwenang ya Pak. Nggih, Kemudian dikoordinasikan juga dengan guru-guru yang ada di betul, sini yang iya. terkait tersebut. Kemudian Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh iya, eee, tadi terkait dengan hal-hal yang Iya, efektif hal ya. yang efektif Paling yang efektif ya ketika ada sesuatu permasalahan dilema etika benar dengan benar, saya tidak langsung memutuskan. Kalau peluangnya itu perlu koordinasi dengan beberapa pihak. Jadi kalau yang mekanismenya hanya personal iya, untuk kepala sekolah, iya, tidak berimplikasi kepada yang lain, misalnya ke murid, ke sekolah, ke warga sekolah, bahkan ke bapak ibu guru, saya biasanya langsung memutuskan. iya, Nah, ini biasanya internal antara tugas saya sebagai kepala sekolah dengan dinas, misalnya terkait dengan pendelegasian. iya, Satunya ada kegiatan diklat, satunya ada kegiatan apa. Nah, itu khusus bagi saya, misalnya ya, iya, itu pribadi. langsung saya bisa memutuskan. Jadwal daring dinas, jadwal kegiatan daring untuk pengembangan diri sekolahan, itu saya bisa memutuskan. Tapi kalau yang implikasinya ke yang luas, maka saya menggunakan waktu beberapa untuk koordinasi, untuk berkolaborasi, menyamakan persepsi dengan pihak-pihak terkait gitu. Jadi itu saya kira efektif. Kalau nggak seperti itu, nanti apa ya, hasil keputusannya tidak bisa diharapkan. Iya. Jadi kalau yang sesuatu yang tidak diputuskan langsung, saya harus koordinasi. Nah, kalau sudah bisa memutuskan terkait dengan tadi ya, identifikasi nilai kebajikannya mana yang lebih besar, kemudian pertanggungjawabannya, keadilan, orientasi peserta didik, nah itu nanti saya ambil. Tuh. Nah, terus, dalam pengambilan keputusan tersebut atau permasalahan itu kan kadang ada tantangannya ya, Pak, ya. Hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Bapak selama ini? Tantangannya apabila antara yang sudah diputuskan itu nanti menimbulkan konsekuensi. Jadi memikirkan dampak dampak yang nanti ada, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tetapi
saya kira harapannya dampak positif itu, menjadi ciri pada saat pengambilan keputusan. Tapi tidak menutup kemungkinan kan karena ini berhubungan dengan orang banyak, Iya, nah itu misalnya ada sesuatu hal dampak negatifnya. iya, Tapi, selama ini alhamdulillah itu karena kita niatnya tadi ya, kita menjalankan tugas karena orientasinya sebagai, tugas dan fungsinya penuh tanggung jawab ya, saya kira tantangan itu alhamdulillah bisa bisa iya. diselesaikan karena adanya kolaborasi tadi. Berarti yang menjadi tantangan adalah konsekuensi dari Konsekuensinya solusi. iya, Nah, dari suatu pengambilan iya, keputusan. konsekuensinya. Semoga konsekuensi tersebut, apa ya, solusi hal-hal yang negatif bisa Iya, diminimalisir, betul. Pak. Tapi kalau misalnya sudah diantisipasi, saya Iya, kira lebih kecil iya, karena tahu konsekuensinya dalam mengambil keputusan. iya. Eee, Kemudian untuk adakah Bapak jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan atau dalam penyelesaian masalah? Atau mungkin Bapak, langsung menyelesaikan tersebut permasalahannya? Sebenarnya jadwal khusus tidak ada ya, Tidak ada kita nggak langsung? semacam membuat ringkasan atau apa jadwal itu. Tapi saya menggunakannya itu, Skala skala prioritas. prioritas. Jadi kalau banyak sekali dalam beberapa event atau kejadian banyak masalah, terus sudah tahu keputusannya benar dan salah, rujukan moral seperti itu, saya jadi Iya, langsung iya, selesai pada saat itu juga, ya kan. Tapi kalau dampaknya besar, nah itu juga perlu koordinasi sebenarnya. Kalau yang berhubungan dengan dilema etika, ya tadi kalau sudah direncanakan, saya agendakan, mhm, kemudian saya kolaborasi. Jadi itu sudah menjadi skala prioritas, maka biasanya, saya tidak perlu menggunakan jadwal tertulis yang berurutan. Tapi kalau ada yang kait dengan dinas dan sebagainya, terus biasanya saya punya punya data ataupun menginventaris lewat, buku notula saya, jadi untuk penjadwalan itu tergantung skala skala prioritasnya ya, Pak, ya? prioritas. Kalau misalnya bisa diselesaikan saat itu Selesaikan juga ya diselesaikan, tapi iya kalau misalnya melibatkan orang lain dan iya, tidak bisa hari itu ya, apa, ada dijadwalkan, penjadwalan iya, tersebut. seperti itu. Oh, iya, Pak. Untuk penyelesaian masalah dalam dilema etika, Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam penyelesaian dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, kalau kasusnya pernah ada di sekolah lain, Mhm, dirasakan oleh sekolah lain ya, saya tetap, tidak merasa paling super iya, bisa menyelesaikan, maka saya akan mencari referensi dari pihak eksternal. Misalnya contoh ada kasus di sekolahan seperti ini berdampak pada masyarakat di warga sekolah SD iya, Gendong 2, tapi kok kejadian ini pernah saya dengar iya, dari sekolah lain. Maka saya menghubungi koordinasi ataupun komunikasi pengalaman sebelumnya untuk referensi. Nah, karena kaitannya kedinasan, selain mendapatkan pengalaman referensi dari sekolah lain, kolega, teman kepala sekolah, sesama kepala sekolah, juga saya harus komunikasi dengan pimpinan di atas saya seperti Korwilcam ataupun dari pengawas SD selaku pendamping masing-masing kepala sekolah di tiap sekbin untuk mendapatkan minimal penguatan. Entah kalau penguatannya itu belum bisa diterima, ya akhirnya solusi seperti itu. iya, Jadi Pak, itu paling iya. Berarti memang referensi itu sangat penting ya, Pak, ya? penting. Karena Jadi pengalaman itu adalah pengalaman. guru terbaik Ah, bagi iya. kita. Kecuali kalau masalah baru yang di sekolahan ya Iya, otomatis saya langsung koordinasi dengan pimpinannya pimpinan langsung dan misalnya oke, yang bisa diajak apa namanya berkolaborasi iya, ataupun iya. mendapatkan penguatan masukan dari misalnya pengawas ataupun Korwilcam itu. Iya, Pak, semuanya yang Bapak sampaikan itu, sangat baik, Pak, solusinya juga Ya, terima tepat, kasih. itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, jadi eh, yang bisa saya simpulkan, terutama bagi saya pribadi ataupun mungkin Bu Kurni Nggih, sebagai guru, pengambilan keputusan ini terkait dengan dilema etika kan tidak hanya sebagai nggih, pemimpin Pak. satuan pendidikan, Di guru juga. termasuk juga pemimpin pembelajaran, Iya, diantaranya iya. guru. Banyak sekali kan masalah di dalam pembelajaran
Bahkan di luar pembelajaran yang hubungannya dengan psikologis, karakter, kemudian lingkungan di kelas. Iya. Nah, itu kan ada manakala mengambil keputusan benar dengan benar, maka lebih nyaman atau lebih mantap ketika mengeksekusi itu mengambil nilai-nilai kebajikan mana yang lebih Benar. besar. Kemudian keputusan mana ketika yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini kayaknya benar tapi pertanggungjawabannya itu agak agak kecil, proporsinya lebih besar ini, maka saya ambilnya besar. Dengan prinsip keadilan gitu. Dan terakhir semuanya berorientasi peserta didik. Kalau orientasi peserta didik dari guru kan di dalam kelas terkait dengan siswanya. Kalau saya secara umum berarti warga Iya. sekolah, Guru juga. baik guru, siswa dan seterusnya Iya. itu. Nah, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Semoga semua itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya, Pak. Ya, sama-sama. Ilmunya Bapak, Terima sebenarnya masih kasih. banyak yang ingin saya tanyakan, Iya. Pak. Apa-apa nanti Waktunya, di lain waktu bisa nggih sebenarnya. berkolaborasi, Heeh. ngobrol, diskusi terkait apapun yang di sekolahan. Terutama saya bagi guru ya Pak ya, masih baru juga, Iya. pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah banyak juga, banyak yang Alhamdulillah. harus saya petik, saya pelajari. Semoga kedepannya saya juga bisa, eee, ya menjadi pemimpin pembelajaran yang baiklah Amin. minimalnya Nah, di kelas iya saya. betul, betul sekali itu. Terutama di murid, kalau terus juga apabila ada permasalahan dengan guru juga saya bisa Iya, betul. mengatasinya, karena semua juga kan tergantung, permasalahan yang ada. Iya, Apalagi kalau dilema etika benar lawan benar, iya, itu sangat sulit kadang kita, terbawa emosi betul yang susah emosi. itunya, harus dengan pikiran yang jernih Betul, ya juga. itu Nggih, dalam mengambil keputusan harus pikiran jernih dan nggih. mempertimbangkan aspek-aspek tadi. Iya, aspek yang tadi mana Iya, yang lebih betul. lebih besar ya, Pak, Lebih ya? besar, kemudian tadi nilai-nilai kebajikannya Mhm. seperti itu nanti di kemudian hari setelah pengambil keputusan ini konsekuensinya apa dan Iya, seterusnya. konsekuensi yang kadang kan kita tidak memikirkan konsekuensinya itu apa nantinya, hanya Iya, dipikirkan pada saat itu iya saja langsung, umumnya. itu spontan Iya, berarti, spontan umumnya tapi tanpa seperti itu. perhatikan, konsekuensi di kemudian. Nggih, yang sering terlupakan itunya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas sama-sama Bu waktunya, Purni, sangat mudah-mudahan bermanfaat bagi bermanfaat. saya, Pak. Tetap semangat untuk Bapak dalam memimpin, Sama-sama, sekolah yang iya. Bapak pimpin saat ini, Minta Pak. doanya diberikan Nggih, kesehatan selalu semoga untuk sehat bisa selalu. memanajemen Nggih, banyak sekali yang namanya tugas di sekolah itu tidak hanya nggih, lingkup internal, tapi ada iya. eksternal yang harus bisa sama-sama dikerjakan Iya, bersamaan. karena bukan hanya di sekolah saya, Pak, ya, manajemen yang di luar Lain sekolah juga juga ada ada. pribadi juga. Saya Iya, juga sama, Pak, belajar iya. me-manage terutama Manajemen itu me-manage penting. waktu dan me-manage diri juga Iya, terutama yang terus. itu. Eee, Oke, terima kasih, Pak. sama-sama, Oke, iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat dan semangat dalam Amin, amin, memimpin amin. Harus di harus SMP selalu Negeri semangat. ini, Ibu. Ya. Sebelum dimulai Ibu wawancara ini, salam. Sebelumnya Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan untuk saya melakukan wawancara kepada Ibu sebagai salah satu tugas saya sebagai guru penggerak Ibu. Sama-sama, Bunia. Saya Nah, jadi tahu ini tugasnya guru penggerak, sehingga ini bisa memotivasi saya, sehingga semoga saya insya Ibu Allah ke depannya ingin mendaftar. alhamdulillah Mudah-mudahan semoga Ibu diterima. ya. Amin. Sebelumnya bisa Ibu perkenalkan diri Ibu dulu. Baik, Bunia, perkenalkan nama saya Sulastri. Saya bekerja di SMP PGRI Banjaratma selaku kepala sekolah. Nah, izin bertanya Ibu, Silakan. selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya, Bunia. Sebelum kita memutuskan sesuatu, alangkah baiknya jika kita mengidentifikasi dahulu permasalahan Iya, tersebut, apakah merupakan bujukan moral atau dilema etika. Biasanya kalau bujukan moral, ya, yang saya tahu itu manakala sesuatu hal dikaitkan dengan sesuatu yang benar dan salah. iya, Ya. Itu sudah ada normanya, sudah ada
pedomannya Mm. di lingkungan kita, baik itu norma agama, norma sosial, norma hukum, dan sebagainya. Sedangkan pada kasus dilema etika, kita agak susah nih Bun ya, karena sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang benar, yang apa namanya, berlawanan dengan sesuatu yang benar juga. Jadi keduanya ini sama-sama benar. Sehingga agak sulit juga sih untuk memutuskannya. Jadi lebih sulit kalau ada permasalahan tentang kasus dilema etika ya Bu, Iya. daripada bujukan moral. Nggih. Nah, kemudian Ibu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolah Ibu apabila Ibu menemui untuk ada kasus-kasus yang dihadapkan dengan hal-hal yang sama-sama benar, yang sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan Ibu. Iya, begini Bun ya. Setiap permasalahan atau sebelum kita mengambil keputusan, biasanya saya menggunakan prinsip kekeluargaan ya, karena itu penting kita bermusyawarah untuk mufakat. Hal yang saya lakukan pertama adalah mengidentifikasi masalah, kita panggil orang-orang yang terkait, kemudian kita tanyakan untuk kita menelusuri fakta-fakta sebenarnya yang ada sehingga kita tahu kunci permasalahan sebenarnya itu apa. Jadi yang pertama mengidentifikasi ya Bu ya Iya, permasalahannya, kemudian mengundang iya, kedua belah pihak yang terlibat tersebut. Kemudian iya, Ibu langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil dalam penyelesaian kasus tersebut Ibu? Langkah-langkah yang saya ambil untuk mencari solusi dalam dilema etika, ya, kita undang Bunia pihak-pihak yang berkait, yang terlibat siapa saja, ya, untuk diketahui fakta sebenarnya itu apa, yang menjadi permasalahan sebenarnya itu apa. Jadi kita tahu dan kita tanya beberapa orang yang kira-kira expert berpengalaman di bidangnya, jadi kita tidak akan salah langkah atau salah mengambil keputusan. Jadi Begitu. dimusyawarahkan ya Bu ya dengan Dimusyawarahkan nomor pihak-pihak yang satu, terkait iya. tersebut. Kemudian Ibu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam penyelesaian masalah terutama pada kasus dilema etika itu apa Ibu? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan atas masalah-masalah yang ada dalam dilema efektif, yaitu cara pengambilan keputusan itu dengan bermusyawarah Bunia. Dengan Ya, musyawarah iya. Jadi tersebut. kita nggak langsung memutuskan sendiri tek 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 tek. Nanti kita tahu-tahu keputusan yang diambil ternyata ada risiko di kemudian hari. Iya. Jadi kita ngundang beberapa orang yang terlibat ya Iya. untuk dimintai keterangannya. Seperti itu Bunia. Jadi musyawarah agar tidak terjadi masalah lagi ya Bu, Iya, menimbulkan iya. masalah lagi. Karena biasanya kalau sendirian itu kan lebih berat ya Bun Iya. ya. Kalau bareng-bareng kan kita nanti bisa berkompromi, kita bersama, berkolaborasi iya. sehingga menimbulkan apa ya Bun ya, kreativitas dalam solusi ya. Ada pengembangan Pengembangan lagi. ya dari yang semula tidak kita pikirkan, Heeh. ternyata dengan bertemu bersama beberapa orang muncullah ide-ide Ide-ide untuk baru lagi. solusi. Iya, bagus sekali Ibu langkah-langkahnya yang telah Ibu lakukan tersebut. Kemudian Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan barangkali Ibu menemui tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut. Tantangan selalu ada ya Bun ya. Iya. Yang menjadi tantangan saya jika saya harus mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Ya. Kemudian kita juga perlu dukungan dari berbagai pihak, ya. Sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar tepat, tidak merugikan pihak manapun seperti itu Bun ya. Dukungan ya Bu, memang dukungan itu memang sangat diperlukan Ibu Nggih, Bun bagi ya. kita dalam menjalankan sesuatu itu akan Betul. lebih ya Nggih. lebih mudah lah Nggih. kita menyelesaikannya juga. Kemudian Ibu dalam penyelesaian masalah ini Ibu, apakah Ibu ada waktu tertentu untuk penyelesaian masalah ataukah Ibu menyelesaikan masalah tersebut di tempat Ibu? Biasanya kalau penyelesaian masalah itu bergantung pada masalah itu sendiri Ya, Bun ya. masalah Apakah itu. itu rumit, apakah itu kompleks ya. Kalau
kalau prinsip saya setiap ada masalah kita clear-kan secara langsung. Iya, Ya, langsung. jadi tidak bertele-tele, Berlarut-larut. tidak berlarut-larut, Iya. nanti malah menimbulkan masalah lagi. Masalah tambah Iya, masalah iya. lagi ya, Bu, ya. Jadi sebisa mungkin diselesaikan hari itu juga. Tapi Iya. kalau kita memerlukan waktu untuk mengecek, mencari fakta lebih dalam dan sebagainya, berarti kita perlu waktu itu. Perlu waktu. Berarti penyelesaian masalah Mm-mm. tersebut untuk waktunya tergantung ya Bu, Iya, masalah tergantung yang masalahnya. kita Iya, hadapi rumit ataukah mudah. Nggih. Jika mudah langsung, mungkin kalau rumit perlu Nggih, dibicarakan nggih. lagi. Betul Bu Nia. Ibu. Bagus Ibu. Selain itu Bu, adakah seseorang mungkin atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Nggih. pada kasus dilema etika Ibu? Iya Bu Nia. Kalau orang-orang yang sudah expert di dalamnya ya, dalam bidangnya, pasti saya mintai pendapatnya. Karena ya kita juga manusia biasa ya Bu Iya. Nia, banyak kekurangannya. Kalau kita dapat masukan dari orang-orang yang ahli di bidangnya, berpengalaman, ya. kita kan jadi lebih enak begitu. Iya. Jadi kita butuh orang-orang tertentu ya yang kompeten terhadap masalah tersebut. Kemudian ini Bu Nia, pengalaman dari masalah-masalah sebelumnya itu juga bisa mempengaruhi Bu Nia, karena bagaimanapun experience is the best teacher. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu bisa menjadi masukan kita untuk kedepannya nanti Bu Nia. Jadi dukungan ya Bu ya, mereka yang expert dan juga pengalaman-pengalaman seperti yang Ibu tadi jelaskan, experience is the best teacher Ibu. Nggih, kata pepatah. Kata pepatah. Tapi benar. Iya, benar itu Ibu. Terima kasih Ibu dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu. Jadi semua permasalahan ya tidak harus begitu saja diselesaikan menurut kita sendiri pun ya. Kita harus melibatkan orang lain, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu bisa merugikan orang lain ya. Ini juga kita harus mampu atau tahu apakah kita bertentangan dengan banyak orang ataukah dapat menyinggung perasaan orang. Yang penting intinya musyawarah untuk mufakat itu yang utama menurut saya Bu Nia, seperti itu. Iya. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan kita harus bermusyawarah ya Bu ya, agar dapat solusi yang terbaik, menguntungkan kedua belah pihak atau meminimalkan kerugian dari kedua belah pihak. Ada kolaborasi, jangan yang sendiri. karena kalau sendiri berat ya Bu ya, harus bersama-sama. Jadi juga harus bertanggung jawab juga bersama-sama ya Bu. Iya, seperti itu Bu Nia. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan. Sama-sama Bu Sudah Nia. mewawancari Ibu. Semoga itu menjadi pembelajaran juga bagi saya dalam pengambilan keputusan, terutama karena saya sebagai guru berarti ya terhadap peserta didik saya dan juga di sekolah saya juga barangkali mengalami ya dilema etika tersebut. Terima kasih Bu. Sama-sama, sukses ke depan untuk Bu Nia. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.